Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1561 menyapu semua. Di atas langit, para dewa bertempur dengan dewa langit, pemandangan yang menimbulkan ketakutan di semua orang yang melihatnya. Di sisi mata dewa ada 5 mata dewa, dewa matahari cerah, dewa pedang surgawi, dan Sikong Dao, total 8 dewa. Segudang bentuk mata dewa dan mata dewa kehidupan bersama-sama dengan dewa jenius Sikong Dao bertanggung jawab untuk pertahanan. Kematian, hukuman ilahi, dan mata dewa ruang waktu bersama dengan dewa matahari cerah dan dewa pedang surgawi bertanggung jawab atas pelanggaran. Tetapi dalam situasi ini, mereka masih tidak memiliki banyak keuntungan. Tidak peduli siapa Anda, tidak ada dari Anda yang bisa menghentikan saya. Wajah tenang dewa surga memancarkan keagungan dan tirani. Di sekitar dewa langit, angin, kilat, dan api, semuanya diresapi dengan energi penghancuran, mendatangkan malapetaka, membuatnya tidak ada yang berani mendekatinya. Setelah menyerap asal penghancuran, dewa langit telah mencapai tingkat kekuatan serangan yang sama sekali baru. Dewa biasa tidak mampu memblokir serangannya. Dengan demikian, aliansi mata dewa memiliki 3 dewa yang berfokus pada pertahanan. Membunuh, sang dewa kematian meraung. 3 dewa mata dewa yang bertanggung jawab atas pelanggaran secara bersamaan menyerang. Aliran energi hitam pekat bercampur dengan petir hukuman ilahi dan kemudian diselimuti oleh energi ruang waktu. Hasil akhir ditembakkan ke arah dewa langit. Pada saat ini, 3 dewa mata dewa lebih mampu bekerja sama, karena mereka sekarang dapat menggabungkan serangan mereka bersama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, dewa pedang surgawi mencengkeram pedang kuno dan melambaikannya dengan ringan. Sinar pedang putih yang mengguncang surga langsung melesat ke depan. Dewa matahari cerah telah berubah menjadi gagak merah keemasan besar. Dia membuka mulutnya dan melepaskan badai api yang membakar. Scram! Dewa langit dengan dingin berteriak. Tubuh dewa iblis purba melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan yang menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Dia meninju lagi dan lagi, tinjunya energinya melenyapkan semua yang menghalangi jalannya. Pertempuran sengit terjadi dengan kecepatan secepat kilat. Dalam waktu sedetik, kedua belah pihak sudah bertukar beberapa lusin pukulan. Sungguh tubuh dewa iblis kuno yang kuat. Itu entah bagaimana menjadi lebih kuat. Zhao Feng secara internal cukup terkejut. Dewa langit seharusnya hanya mengembangkan mata dewa Dao surgawi, tetapi Zhao Feng merasakan bahwa dewa kuno tubuh iblis juga menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa mata dewa Dao surgawi, dewa langit dapat mengandalkan tubuh dewa iblis kuno untuk melawan dewa mata dewa tunggal. Jika ini memang masalahnya, dewa langit pasti memiliki garis keturunan ras kuno yang lengkap, dan dia mampu menggunakan seluruh kekuatannya. Tam-tam. Setelah fokus pada pertempuran para dewa selama beberapa waktu, Zhao Feng merasakan mata kirinya mulai berdenyut. Bola perak mimpi itu bergetar terus-menerus asal mimpinya gemetar. Untuk saat ini, saya harus melakukan apa yang saya bisa. Zhao Feng berpaling dari medan perang dewa. Meskipun dia memiliki mata dewa ke-9, tingkat kekuatannya saat ini tidak cukup untuk campur tangan di medan perang dewa. Sebaliknya, dia hanya akan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh dewa langit. Selain itu, mata dewa impian Zhao Feng tampaknya sangat dirangsang oleh pertempuran antara mata dewa dan mata dewa Dao surgawi, dan sejumlah besar asal mimpi mengalir keluar darinya. Zhao Feng merasa seperti dia memiliki aliran energi Dream Origin yang tak ada habisnya yang tersedia baginya, dan perang ini adalah tempat yang tepat untuk menggunakan semuanya. Membunuh. Tubuh Zhao Feng lenyap saat dia menyerang ke depan. Dengan artefak leluhur semu luar angkasa dan hukum ruang waktu miliknya sendiri, Zhao Feng memiliki keunggulan kecepatan yang tak tertandingi. Dia terbang melalui medan perang, seberkas cahaya perak yang meninggalkan darah dan darah kental di belakangnya saat itu menyapu semua lawan. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Zhao Feng bahkan bisa membunuh Raja Dewa kelas atas. Pada dasarnya tidak ada apapun di medan perang ini yang dapat mengancamnya. Bagi musuhnya, dia adalah dewa kematian, keberadaan terlarang. Mundur! Teriakan panik terdengar ketika para ahli di dekatnya mencoba lari, tetapi Zhao Feng terlalu cepat. Jika dia ingin membunuh seseorang, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Zhao Feng adalah binatang buas yang tidak terkendali di medan perang, tanpa henti membantai semua musuhnya.
Oh tidak, utusan ilahi Wu gemetar ketakutan. Zhao Feng telah memperhatikannya. Tubuh utusan ilahi Wu meletus dengan kekuatan iblis tirani dan jahat. Aliran cahaya hitam berputar di sekelilingnya saat dia melarikan diri. Mati, Zhao Feng mengejarnya, dengan cepat menutup jarak. Tidak, utusan ilahi Wu sangat marah. Dia telah menyaksikan pertempuran Zhao Feng dengan dua Raja Dewa. Setelah dua Raja Dewa dikalahkan, dia melakukan yang terbaik untuk menjauh dari Zhao Feng, tetapi mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Dua Raja Dewa tubuh abadi samsara mati untuk Zhao Feng, jadi harapan apa yang dia miliki? Bahkan berlari adalah usaha yang sia-sia. Zhao Feng melambaikan telapak tangan, menciptakan beberapa lusin pedang petir kesengsaraan primal chaos yang terbang ke depan dan menutup semua rute pelarian utusan ilahi Wu. Dua pedang menembus tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi kaku. Mata petir primal chaos, teknik garis keturunan yang kuat ditembakkan dari mata kirinya. Sebuah merek pedang petir bengkok tiba-tiba muncul di kepala utusan ilahi Wu. Dalam ledakan yang menggelegar, utusan Dewa Wu telah mati. Setelah membunuh utusan ilahi Wu, Zhao Feng terus berkeliling medan perang, secara khusus menargetkan utusan ilahi yang tersisa. Bukankah tidak apa-apa untuk tetap mati? Mereka hanya harus hidup kembali agar dia bisa membunuh mereka lagi. Tapi Zhao Feng tidak akan pelit dengan pedangnya. Niat membunuh yang dingin dan ganas yang dia keluarkan menyebabkan semua musuh di sekitarnya tersebar dalam kepanikan. Beberapa saat kemudian, utusan ilahi lainnya terbunuh. Lalu yang kedua, ketiga, keempat. Anggota eselon atas dari fraksi penentang surga menyaksikan semua ini dari kapal perang emas hitam mereka. Jika anak ini melanjutkan pembantaiannya, kita akan tamat, kata sesepuh ras warisan surga, matanya terbakar amarah. Tidak kusangka dia akan dewasa secepat itu. Yu Liuping tertegun. Kekuatan Zhao Feng telah meninggalkan bayangan di hatinya. Kita hanya dapat mengirim Raja Dewa untuk menahannya sebentar. Pelindung kanan menggertakkan giginya karena tidak berdaya. Aliansi Mata Dewa telah sangat siap, dan mendapat bantuan dari fraksi Sage. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi fraksi penentang surga. Meskipun begitu, fraksi penentang surga masih memiliki keuntungan. Tapi sekarang, pembantaian Zhao Feng memiliki efek yang cukup besar di medan perang dan hampir membalikkan keadaan. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Pelindung kanan menyimpulkan bahwa hampir tidak ada orang di pihak mereka yang mampu membunuh Zhao Feng. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa menekan Zhao Feng sehingga dia tidak bisa lagi terus membantai pasukan mereka. Zhao Feng terus membunuh jalannya melintasi medan perang, musuh-musuhnya melarikan diri dengan kacau. Pada saat ini, raungan berdarah terdengar, "Bocah, hentikan kelancanganmu." Garis cahaya merah tua melesat dan berubah menjadi pria parubaya yang mengenakan jubah merah. Darah iblis Dewa Tanah Suci Roh Darah. Tanah Suci Roh Darah adalah salah satu tanah suci yang ditaklukkan oleh Dewa Langit, dan Dewa Raja Vianblot sekarang menjadi tubuh abadi samsara. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Zhao Feng meledak ke depan, tubuhnya bergerak dengan energi primal chaos dan tribulation lightning. Saat dia mendekati Dewa Raja Vianblot, dia menciptakan beberapa lusin pedang petir kesengsaraan primal chaos dan menembakkannya ke depan. Suara mendesing, suara mendesing. Dewa Raja Vianblot mulai menari, menciptakan berbagai riak berdarah di udara saat dia menghindari serangan Zhao Feng sambil meminimalkan kerusakan yang dia terima. Mati. Zhao Feng fokus, pedang petir kesengsaraan primal chaos yang besar dan berat terbentuk di tangannya, yang kemudian dia ayunkan. Dewa Raja Vianblot melambaikan tangan, menciptakan pusaran berwarna darah untuk memblokir serangan itu. Kekuatan ilahi dalam pusaran ini sangat kejam dan membunuh, memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat Zhao Feng menghancurkan pusaran, Dewa Raja Vianblot mundur, menghindari ayunan pedang. Dia ingin menahan saya. Zhao Feng mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Dewa Raja Vianblot telah menyerang dengan gagah berani, dia sebenarnya ada di sana untuk menahan Zhao Feng. Niat membunuh yang dia pancarkan adalah bawaan dari tubuhnya dan sama sekali tidak ditargetkan pada Zhao Feng. Tidak masalah jika kamu tahu. Dewa Raja Vianblot tersenyum aneh. Dia adalah Raja Dewa kelas atas, jadi jika dia tidak bertarung dengan Zhao Feng, apakah Zhao Feng masih bisa membunuhnya? Dia juga tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memilih untuk menghindari pertempuran ini. Kamu terlalu percaya diri, dan kamu masih meremehkan mata Dewa ke-9. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum.
Lampu Dreamy mulai berputar di dalam mata kirinya saat energi Dream Origin mengalir keluar. Dunia di sekitar Zhao Feng tertutup kabut yang melamun. Semua orang di wilayah mimpi ini merasakan perasaan lemah yang tidak bisa dijelaskan. Zhao Feng langsung memfokuskan efek Dreamification sepenuhnya pada Dewa Raja Vianblot. Dewa Raja Vianblot segera mulai mundur, berharap untuk lolos dari jangkauan Dreamification. Isolasi spasial. Zhao Feng mengaktifkan Heaven Ascendant. Sebagai artefak leluhur Sudo, itu tidak hanya memiliki kemampuan bertahan. Isolasi spasial adalah salah satu kemampuan lain yang dimilikinya. Ruang mendidih di depan Dewa Raja Vianblot berubah menjadi dinding spasial tebal yang menghalangi jalannya. Artefak leluhur Sudo, wajah Dewa Raja Vianblot menjadi gelap saat dia mengutuk dan mengubah arah. Zhao Feng telah menggunakan isolasi spasial untuk sementara menghentikan Dewa Raja Vianblot, jadi dia tidak akan membiarkan mangsanya begitu mudah melarikan diri. Domain Primal Chaos. Energi Primal Chaos menyebar keluar. Wilayah energi gelap dan bengkok tumpang tindih dengan wilayah Dreamification. Efek dari dua domain meningkatkan penindasan pada Dewa Raja Vianblot. Dia memiliki kecepatan dan teknik gerakan yang lumayan, tapi itu sama sekali tidak efektif oleh penekanan ganda. Ledakan roh darah. Wajah Dewa Raja Vianblot mengeras saat energi jahat dan berdarah meletus dari tubuhnya. Dewa Raja Vianblot berubah menjadi bola darah merah gelap dan meledak. Energi jahat dan berdarah itu langsung menyebarkan energi Primal Chaos, memungkinkan Dewa Raja Vianblot melarikan diri dari tempat kejadian sebagai seberkas cahaya berdarah. Kamu tidak bisa lari. Wajah Zhao Feng menjadi dingin saat dia menyatukan tangannya. Primal Chaos Domain mendidih atas perintahnya. Dengan mata dewa impiannya, Zhao Feng memiliki pemahaman lengkap tentang gerakan Dewa Raja Vianblot, dan dia sudah menyiapkan cara untuk menangani teknik rahasia Dewa Raja Vianblot. Dewa Raja Vianblot hanya perlu menahan Zhao Feng, yang melibatkan dua hal. Yang pertama adalah Zhao Feng tidak bisa membunuhnya, dan yang kedua adalah dia harus bertarung dengan Zhao Feng agar Zhao Feng tidak membunuh orang lain. Menggunakan energi Dream Origin dalam jumlah besar, Zhao Feng mengaktifkan kemampuan realisasinya. Kecepatan Dewa Raja Vianblot tiba-tiba melambat menjadi merangkak. Sedetik saja sudah cukup. Primal Chaos Lock. Energi dari Primal Chaos Domain benar-benar menelan Dewa Raja Vianblot. Setelah Primal Chaos Lock terbentuk, itu akan terus-menerus melahap semua energi yang dimiliki musuh. Setelah menggunakan seni rahasianya, Dewa Raja Vianblot sudah dalam kondisi lemah. Sekarang, dia tidak hanya gagal melarikan diri, dia ditangkap oleh Zhao Feng. Memadamkan. Menggunakan lebih banyak Dream Origin, Zhao Feng mengaktifkan Dreamification lagi. Dia memiliki energi Dream Origin yang melimpah saat ini, jadi dia bisa menggunakan sebanyak yang dia mau. Dewa Raja Vianblot tidak mampu memblokir energi asal mimpi, dan tubuhnya mulai lenyap. Bahkan tubuh abadi samsaranya tidak bisa melebihi melahap Primal Chaos Lock dan melupakan Dreamification. Dewa Raja Vianblot mulai menghilang. Saya tidak berpikir bahwa saya akan mati begitu cepat. Dewa Raja Vianblot terkekeh. Bukan keinginannya untuk menyerang Zhao Feng. Sebagai tubuh abadi samsara, dia hanya bisa mengikuti perintah fraksi penentang surga. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, Dewa Raja Vianblot pergi. Zhao Feng sendirian membunuh Raja Dewa? Anggota fraksi penentang surga tercengang, pikiran mereka bergetar. Pada saat ini, Yu Tianwu tiba-tiba mengirim pesan kepada Zhao Feng. Zhao Feng, aku punya misi untukmu. Alihkan perhatian kapal perang musuh, dan jika Anda dapat menghancurkan beberapa sistem senjata mereka, itu akan lebih baik. Petik 2. Dua kapal perang dari fraksi penentang surga memiliki kekuatan serangan yang sangat besar dan merupakan beberapa senjata paling mematikan di medan perang. Baik, aku akan tetap melakukannya. Zhao Feng mengangguk. Twish! Berubah menjadi seberkas cahaya dan diselimuti energi Primal Chaos Tribulation Lightning, Zhao Feng mulai membunuh jalannya menuju kapal perang fraksi penentang surga. Anggota eselon atas dari fraksi penentang surga sudah bisa menebak tujuan Zhao Feng. Dia datang untuk kita. Yu Liuping mulai menggigil ketakutan. HMPH, sempurna. Jika dia berani mendekati kapal perang kita, aku akan memastikan dia tidak kembali. Wajah masam pelindung kiri berubah menjadi kebiadaban. Bab 1562 tak terhentikan. Kapal perang putih fraksi Sage tidak dilengkapi sepenuhnya, karena mereka kekurangan waktu. Dengan demikian, fraksi Sage fokus pada pertahanan.
Tapi ini tidak terjadi pada kapal perang emas hitam dari fraksi penentang surga, yang kemampuan ofensifnya tidak tertandingi. Kedua kapal perang itu dilengkapi dengan senjata destruction berskala besar. Namun, kekacauan medan perang saat ini dan percampuran kawan dan musuh membuat senjata ini tidak terlalu berguna. Tetapi kapal perang juga dilengkapi dengan banyak senjata penghancur skala kecil dan susunan ofensif, dan keduanya memainkan peran besar di medan perang. Kekuatan aliansi Mata Dewa hanya bisa mempertahankan atau menghindari serangan dari kapal perang fraksi penentang surga. Dalam bentrokan antar ahli, kurangnya perhatian bisa berakibat fatal, apalagi campur tangan kapal perang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Daya tembak kedua kapal perang itu terlalu ganas. Pakar normal bahkan tidak berani mendekat. Seorang Raja Dewa telah mencoba mendekati kapal perang, tetapi mereka langsung menjadi fokus dari banyak senjatanya. Beberapa saat kemudian, mereka mengalami luka berat dan terpaksa mengungsi. Tapi sekarang, Zhao Feng telah mencapai bagian belakang medan perang. Semua orang di dekatnya tidak bisa membantu tetapi menebak motifnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengganggu kapal perang musuh. Saya berharap begitu. Banyak anggota di sisinya merasakan secercah harapan. Mustahil, bahkan Raja Dewa kelas atas akan kesulitan untuk mendekati kapal perang emas hitam itu. Dewa Raja Surga Naga Zona Tongtai menggelengkan kepalanya. Anggota eselon atas dari fraksi penentang surga di kapal perang emas hitam telah merasakan gerakan Zhao Feng, dan semua susunan dan sistem senjata mulai bergerak, tampaknya bersiap untuk memberi Zhao Feng pukulan yang menyakitkan. Datang, Zhao Feng memiliki ekspresi serius tetapi tidak takut. Faktanya, dia sedikit bersemangat, mata kirinya gemetar karena terlihat bersemangat juga. Zhao Feng hanya memiliki satu tujuan saat ini, bertarung. Dengan melawan yang kuat, dia bisa memeras lebih banyak kekuatan dari mata dewa impian. Sejak pertempuran dimulai, dia bisa dengan jelas merasakan mata dewa impiannya semakin kuat dan kuat. Dan Zhao Feng sangat ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Begitu aku bisa menggunakan kekuatan penuh mata dewa impian, aku bisa bergabung dengan medan perang dewa. Zhao Feng berkata pada dirinya sendiri. Medan perang tempat dia bertarung tampak luas dan tidak terbatas, tetapi satu-satunya medan perang yang benar-benar dapat memengaruhi hasil pertempuran ini adalah medan perang dewa, dan meskipun dia adalah mata dewa ke-9, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran itu, sebuah fakta yang membuat Zhao Feng menerimanya dengan sangat enggan. Suara mendesing. Zhao Feng terbang menuju kapal perang fraksi penentang surga di depannya. Baik, karena Anda telah menyerahkan diri Anda ke pintu kematian, orang tua ini akan memenuhi keinginan Anda. Di dalam kapal perang emas hitam, pelindung kiri menggeram. Dia dan pelindung kanan adalah pelindung dari fraksi penentang surga, tapi mereka ahli dalam aspek yang berbeda. Pelindung kiri memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa menggunakan seni saman dan kutukan dari ras saman kuno. Bahkan Dewa Raja Radiant Peak hanya bisa menahannya. Pelindung kanan adalah anggota ras warisan surga dan tidak memiliki garis keturunan tempur yang kuat. Dia hanya memiliki Eye of Samsara. Dia tetap dalam bayang-bayang, mengelola fraksi penentang surga dan mengendalikan teknologinya. Dia hanya bisa menampilkan seluruh kemampuannya di wilayah ras warisan surga. Menyerang, teriak pelindung kanan. Anggota lain dari ras warisan surga di kapal perang mulai mengikuti perintah pelindung kanan. Semua daya tembak dari dua kapal perang emas hitam terfokus pada Zhao Feng. Beberapa ahli dalam aliansi Mata Dewa langsung ketakutan karena pemandangan ini. Fraksi penentang surga tampaknya sangat menghargai Zhao Feng. Tingkat daya tembak ini cukup untuk langsung membunuh Raja Dewa lainnya. Ekspansi dimensi impian. Energi Dream Origin mengalir keluar dari mata kiri Zhao Feng. Menggunakan kekuatan pikirannya, dia dengan cepat membangun dimensi mimpi yang kuat yang dia gabungkan ke dalam ruang di sekitarnya. Dalam dimensi mimpi, kekuatan Zhao Feng ditingkatkan di semua aspek. Zhao Feng menciptakan beberapa pedang petir kesengsaraan primal chaos di sekitar dirinya. Semua serangan yang tak terhitung jumlahnya itu harus melewati dimensi mimpi untuk menghubunginya. Dan di dimensi ini, kekuatan Zhao Feng melampaui akal sehat. Ledakan, mewah. Zhao Feng menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang petir kesengsaraan primal chaos, dan mereka terbang dan melenyapkan semua serangan sebelum mereka mendekat. Zhao Feng cukup kuat untuk membunuh Raja Dewa kelas atas, dan dalam dimensi mimpi, kekuatannya mendekati dewa. Jangan berhenti, pelindung kanan meraung. Energi Dream Dao sangat membebani jiwa seseorang. Dia yakin Zhao Feng tidak akan bisa bertahan lama.
Rentetan terus berlanjut. Zhao Feng mengubah pedang menjadi Primal Chaos Domain, aliran energi yang melonjak di dalam naik untuk terus-menerus menangkis salvo. Pada saat gelombang pertama energi Primal Chaos Tribulation Lightning rusak, gelombang kedua akan siap. Setelah beberapa saat, Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda stres, dan dia sekarang sangat dekat dengan kapal perang. Gunakan senjata Destruction skala menengah. Pelindung kanan memerintahkan. Senjata Destruction berskala besar memiliki kekuatan paling besar, tapi area efeknya sangat besar sehingga mereka akan menyerang tentara dari pihak mereka sendiri. Mereka sudah siap. Api. Anggota Heaven's Legacy Rache segera menanggapi. Beberapa lusin lubang logam muncul di sisi kedua kapal perang, denyut kekuatan ilahi yang mengerikan muncul dari dalam. Apakah itu akan datang? Zhao Feng fokus, domain Primal Chaos-nya bergolak di sekelilingnya, siap untuk menerima serangan itu. Sinar putih dari cahaya setebal beberapa lusin kaki ditembakkan dari kapal perang. Kekuatan ilahi di dalamnya begitu murni sehingga jelas terlihat bahwa mereka ditembakkan menggunakan kristal dewa berkualitas tinggi. Berkas cahaya putih ini juga telah diinfuskan dengan hukum penghancuran. Setiap pancaran cahaya memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan Raja Dewa biasa. Di bawah kendali fraksi penentang surga, setiap balok diberi waktu sehingga mereka akan menyerang Zhao Feng secara bersamaan. Tanpa dimensi impiannya, Zhao Feng tidak akan pernah berani menerima serangan ini secara langsung. Dreamification, mata kiri Zhao Feng sekali lagi mengirimkan energi Dream Origin dalam jumlah besar ke dunia sekitarnya. Dimensi mimpi memperkuat Zhao Feng sementara Dreamification melemahkan musuh. Keduanya menghasilkan hasil yang luar biasa jika digabungkan. Tumpang tindih mimpi dan ekspansi dimensi mimpi mengubah dunia di sekitar Zhao Feng menjadi surga yang mempesona. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pemandangan dari medan perang. Membela. Setelah menggunakan Dreamification untuk melemahkan serangan senjata Destruction, Zhao Feng fokus sepenuhnya pada pertahanan. Pertama, dia memadatkan Primal Chaos Domain menjadi bola gelap di sekitar dirinya. Energi spasial. Zhao Feng mengaktifkan artefak leluhur Sudo, menggabungkan hukum luar angkasa yang disempurnakan menjadi domain Primal Chaos untuk lebih memperkuat pertahanannya. Akhirnya, Zhao Feng menciptakan Primal Chaos Lightning Vortex. Ini adalah pertahanan terkuat yang bisa diciptakan Zhao Feng saat ini. Di dalam lapisan pertahanannya, Zhao Feng bisa merasakan semuanya bergetar. Dengan mata kirinya, dia bisa melihat apa yang terjadi di luar. Serangan senjata Destruction yang sangat besar merobek dimensi impiannya. Jika tidak didukung oleh sejumlah besar energi Dream Origin, itu mungkin sudah hancur. Ledakan. Heise. Lapisan pertahanan domain Primal Chaos perlahan-lahan berkurang, dan serangan itu akhirnya mencapai Primal Chaos Lightning Vortex. Serangan fraksi penentang surga telah melemah setelah meninju melalui lapisan pertahanan pertama, tapi itu masih mulai menerobos. Jubah roh spasial. Zhao Feng menggunakan kemampuan pertahanan Heaven Ascendant lainnya. Energi spasial perak tembus cahaya terkondensasi menjadi penghalang cahaya yang melanda Zhao Feng. Di dalam kapal perang, anggota fraksi penentang surga semua gugup. Tak satu pun dari mereka tahu apakah Zhao Feng bisa bertahan melawan serangan itu atau tidak. Penghalang spasial di sekitar Zhao Feng perlahan-lahan melemah, tetapi serangan mereka sendiri hampir habis. Pada akhirnya, Zhao Feng muncul tanpa cedera. Betapa berisiko. Zhao Feng menghela nafas lega. Dia mampu memblokir serangan ini terutama karena jumlah energi Dream Origin yang tampaknya tak ada habisnya dan kemampuan pertahanan yang luar biasa dari artefak leluhur Sudo. Memblokirnya. Banyak ahli di medan perang menatap Zhao Feng seperti dia adalah monster. Tidak ada orang lain di medan perang yang bisa memblokir serangan sekuat itu. Bocah ini, apakah benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan padanya? Pelindung kanan merengut. Zhao Feng memiliki mata dewa, dan banyak pertempuran serta rangsangan dari mata dewa lainnya hanya membuatnya semakin kuat. Mungkin tidak akan lama sampai dewa mata dewa lainnya muncul. HMPH, Dewa Langit akan menanganinya. Ekspresi pelindung kanan tiba-tiba menjadi tenang saat dia mendengus dingin. Pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba berbicara, aku harus memberimu hadiah sebagai imbalan. Mata surga. Petik 2. Maksud mata Zhao Feng ditambah dengan energi garis keturunannya terputus dari tubuhnya. Mata perak besar yang melamun muncul, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Duplikasi mata dewa, suara jiwa berteriak. Awan kabut besar yang melamun menyembur dari mata perak. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di dalam kabut pelangi.
Seberkas cahaya putih meledak keluar dari awan. Sasarannya adalah kapal perang emas hitam yang memegang pelindung kanan. Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk menduplikasi serangan yang begitu kuat di masa lalu. Tetapi dia memiliki pasokan energi Dream Origin yang hampir tak ada habisnya saat ini. Meskipun butuh waktu lebih lama untuk menduplikasi, dia berhasil. Di dalam kapal perang, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kita lakukan? Semua orang gemetar panik saat melihat ini, tidak tahu harus berbuat apa. Tak satu pun dari mereka berharap Zhao Feng menggunakan serangan semacam ini. Serangan mereka sendiri sedang dilakukan terhadap mereka. Meskipun kapal perang emas hitam memiliki pertahanan yang tangguh, itu masih dalam keadaan ofensif dan tidak bisa bergerak secepat itu. Berkas cahaya putih menembus jantung kapal perang. Berbagai area kapal perang segera meledak dalam api dan asap. Hebat, anggota aliansi Mata Dewa tidak mengharapkan pembalikan seperti ini. Zhao Feng tidak hanya merusak sebagian kecil kapal perang. Sebaliknya, dia telah menghancurkan intinya, yang pada dasarnya melumpuhkan kapal perang. Kembali ke belakang, di atas salah satu kapal perang putih, Yu Tianwu menunjukkan sedikit kejutan. Suara mendesing. Setelah mata langit lenyap dan jiwanya kembali ke tubuhnya, Zhao Feng menyerbu ke arah kapal perang emas hitam yang rusak. Kerugian besar telah menimpa awak kapal perang ini. Lari, anggota yang masih hidup dapat menebak bahwa Zhao Feng tidak akan melepaskan kesempatan ini, jadi mereka segera mulai melarikan diri. Pelindung kanan berubah menjadi aliran asap hitam dan melarikan diri. Meskipun pelindung kanan juga adalah Raja Dewa kelas atas, pertempuran bukanlah pakaian kuatnya, dia juga tidak akan pernah bertarung dengan Zhao Feng saat ini. Kamu tidak bisa melarikan diri, suara dingin dan acuh tak acuh Zhao Feng terdengar. Dia bisa mengabaikan anak kecil itu, tapi dia tidak pernah bisa membiarkan seseorang sepenting pelindung kanan pergi. Bab 1563 Dao Surgawi versus Dao Surgawi. Pikiran pelindung kanan menggigil ketakutan, karena dia bisa melihat bahwa Zhao Feng telah lama mengarahkan pandangannya padanya dan mengabaikan orang lain. Meskipun dia tidak ahli dalam pertempuran, dia masih seorang dewa raja dari ras warisan surga kelas atas. Namun, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Swish swish swish, Zhao Feng melambaikan tangannya, langsung menciptakan beberapa lusin pedang petir kesengsaraan Primal Chaos yang terbang ke depan. Pelindung kanan tidak berusaha mengelak dan melarikan diri secepat mungkin. Ledakan, bang, beberapa pedang menembus tubuhnya, tapi pelindung kanan memiliki tubuh abadi samsara, jadi lukanya cepat sembuh. Pada saat yang sama, kapal perang lain dari fraksi penentang surga bergeser ke status bertahan dan pindah untuk menyelamatkan pelindung kanan. Tetap di sini, kura-kura tua. Zhao Feng dengan dingin meraung. Penghinaan itu membuat pelindung kanan marah. Sebagai pelindung kanan dari fraksi penentang surga, dia belum pernah begitu terhina. Namun, pelindung kanan berhasil mempertahankan rasionalitasnya dan terus kabur. Tetapi Zhao Feng jauh lebih cepat daripada pelindung kanan, dan ada momen kecil di mana pelindung kanan melambat. Zhao Feng dengan cepat mendekati pelindung kanan. Mimpi yang mengganggu. Mata kirinya dengan cepat membentuk dimensi mimpi. Mata kiri Zhao Feng mulai memancarkan daya pikat fatal yang sulit dijaga oleh pelindung kanan, dan dia melambat. The Intrusive Dream telah menjadi lebih kuat. Zhao Feng sangat gembira. Kekuatan mata dewa mimpi semakin kuat, dan itu tidak hanya memperkuat realisasi dan dreamification, tetapi juga mimpi yang mengganggu. Zhao Feng hanya berencana untuk mengganggu pelindung kanan untuk beberapa saat, tetapi kekuatan mimpi yang mengganggu jauh melebihi harapannya. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk menarik pelindung kanan ke dalam mimpi yang mengganggu secara langsung. Mata petir Primal Chaos. Dia menyuruh mata kirinya melepaskan teknik garis keturunan mata yang kuat. Sebuah merek pedang petir gelap meledak di atas kepala pelindung kanan, mengirimkan sejumlah besar energi ke tubuhnya. The Intrusive Dream telah meninggalkan pikiran pelindung kanan dalam keadaan kacau, memungkinkan kekuatan penuh dari mata petir Primal Chaos untuk meledakkan jiwa dan tubuhnya. Primal Chaos Lock. Zhao Feng melepaskan sejumlah besar energi Primal Chaos dan menyatukan tangannya. Lautan energi Primal Chaos yang luas berputar-putar di sekitar pelindung kanan, berniat menelannya. Pada saat ini, pelindung kanan kembali ke akal sehatnya. Dia membuang beberapa potong logam yang berkilau dengan kata-kata warisan surga yang misterius dan memancarkan energi yang kuat.
Sebuah arai. Zhao Feng memfokuskan mata kirinya, energi asal mimpinya bersirkulasi saat dia mengaktifkan kemampuan realisasinya. Salah satu potongan logam menghilang. Zhao Feng mampu dengan mudah memusnahkan benda kecil seperti ini yang secara inheren tidak memiliki banyak kekuatan. Apa? Pelindung kanan tercengang. Instrumen logam yang baru saja dia keluarkan adalah alat untuk mengaktifkan arai, tetapi sebelum mereka benar-benar dapat diaktifkan, Zhao Feng membuat salah satunya menghilang dengan sekali pandang. Arai secara alami tidak dapat sepenuhnya diaktifkan sekarang. Mata petir Primal Chaos. Zhao Feng melepaskan teknik garis keturunan lain dari mata kirinya. Pada saat yang sama, Primal Chaos Lock diaktifkan. Pada saat pelindung kanan telah pulih dari mata petir Primal Chaos, dia terjebak oleh Primal Chaos Lock. Kekuatannya sekarang secara bertahap dilahap. Tubuh abadi samsara tidak bisa dibunuh, tetapi di dalam Primal Chaos Lock, mereka tidak berdaya. Primal Chaos Lock terus-menerus melahap energi tahanannya. Sementara pelindung kanan dapat menyembuhkan setiap kerusakan yang terjadi pada tubuhnya, dia tidak dapat memulihkan energinya yang hilang. Mimpi yang mengganggu. Zhao Feng sekali lagi menggunakan gerakan ini. Pelindung kanan yang lemah tidak bertahan lama sebelum dia ditarik ke dimensi impian. Di mana ini? Pelindung kanan memeriksa sekelilingnya dengan kebingungan. Dia jelas berada di Primal Chaos Lock Zhao Feng beberapa saat yang lalu. Kenapa dia sekarang di sini? Saat ini, Zhao Feng muncul di hadapannya. Namun, Zhao Feng ini tampak seperti makhluk yang agung dan tak terkalahkan bagi pelindung kanan. Area itu mendidih saat energi menakutkan berkumpul di sekitar pelindung kanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pelindung kanan ditekan ke tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak, fakta yang membuatnya tercengang. Dalam dimensi aneh ini, Zhao Feng sangat kuat, dan dia entah bagaimana tidak mampu melawan. Berbicara, di mana fragmen artefak leluhur luar angkasa terakhir? Zhao Feng dengan dingin bertanya sambil terus-menerus meremas tubuh pelindung kanan dengan energinya. Dalam huru-hara sebelumnya, Zhao Feng terus-menerus berlarian di medan perang dengan harapan menggunakan reaksi dari artefak leluhur Sudo untuk menemukan fragmen artefak leluhur luar angkasa terakhir, tetapi dia kecewa. Haha, kamu tidak akan pernah menemukannya seumur hidup ini. Pelindung kanan tertawa. Sepertinya kamu masih belum memahami situasi kamu. Wajah Zhao Feng menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di kepala pelindung kanan. Pelindung kanan tahu bahwa Zhao Feng ingin mencari jiwanya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa meledakkan diri. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menemukan jawabannya, dan wajahnya menjadi dingin. HMPH. Dengan mendengus, dia mengirimkan energi tertinggi yang memusnahkan pelindung kanan dalam dimensi mimpi. Ledakan, bang, pelindung kanan meledak, tidak meninggalkan jejak. Dalam situasi ini, bahkan tubuh abadi samsara tidak dapat pulih. Bagaimana situasinya? Sudo Ancestral Artifact Heaven Ascendant tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu hanya kehilangan satu bagian sebelum menjadi artefak leluhur yang lengkap. Bagaimana tidak cemas? Hancur. Zhao Feng menunduk dan berkata, fraksi penentang surga tidak terbuat dari orang bodoh. Mereka tahu bahwa Zhao Feng akan mencoba memperbaiki artefak leluhur Sudo setelah mendapatkannya. Dengan demikian, fraksi penentang surga telah menghancurkan fragmen artefak leluhur yang dimilikinya. Di medan perang dewa, wajah dewa surga berubah suram saat melihat situasi di bawah. Ledakan, bang, jatuh. Dewa langit tiba-tiba meletus dengan aura yang mendominasi langit, aliran cahaya keemasan perak yang tak berujung melukis langit. Garis keturunan ras kuno ini pada dasarnya seperti yang asli. Dewa kematian menggigil. Bahkan jika dewa langit tidak menggunakan mata dewa Dao surgawi dan hanya mengandalkan garis keturunan ras kuno, dewa kematian tetap bukan tandingan. Makan serangan ini. Kepala emas dan perak secara bertahap terbentuk di antara tangan dewa langit, memancarkan energi kuno yang mengguncang langit. Energi yang dikumpulkan dewa surga menyebabkan kain ruang itu sendiri bergetar. Dewa mata dewa semuanya berubah menjadi kuburan saat melihat ini. Bahkan mereka tidak yakin apakah mereka bisa menerima serangan ini. Mari kita gunakan hukuman ilahi yang Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh. Di salah satu kapal perang putih, Liu Qinxin memiliki ekspresi yang agak rumit. Setelah kita menggunakan ini, bahkan mata dewa takdirku tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sampai sekarang, Yu Tianwu dan Liu Qinxin telah menggunakan energi takdir untuk secara diam-diam mempengaruhi medan perang, tetapi begitu mata dewa menggunakan kartu truf mereka,
akan sangat sulit untuk memprediksi bagaimana pertempuran akan berkembang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Dewa Langit. Mata hitam pekat Dewa Kematian sangat suram. Mata dewa mereka telah mencapai batas mereka, sementara mata Dewa Surgawi Dewa Surga masih bisa tumbuh. Jika mereka tidak melenyapkannya sekarang, ketika Dewa Langit berikutnya muncul, dia akan menjadi lebih kuat. Jika kalian semua setuju, ayo kita lakukan. Liu Qinxin menghela nafas. Hanya dengan mengambil resiko mereka bisa menang. Fury of the Ancients, Tuhan Surga meraung saat dia mendorong tangannya ke depan. Kepala emas dan perak itu terbang ke depan, membuka mulutnya dan melontarkan amarahnya sendiri. Saat mata Dewa Dao Surgawi diaktifkan, kepalanya meletus dengan rambut yang menyala-nyala. Sesaat kemudian, mata kepala itu mulai berderak karena petir. Lapisan batu tebal muncul di sekitar kepala, dan perut buas mulai memancarkan energi penghancuran. Jangan terlalu terburu-buru, mata Dewa Hukuman Ilahi bersinar dengan kilat saat sejumlah besar energi asal mengalir keluar. Dewa mata dewa lainnya melakukan hal yang sama. Mereka membentuk mantra dengan tangan mereka, dan energi asal mata dewa mereka mulai berkumpul di atas mereka, bergabung bersama dan menciptakan awan energi keruh. Energi yang dilepaskan menyebabkan seluruh semesta penggemar bergetar ketakutan, dan bahkan mata Dewa Dao Surgawi menggigil. Seni perpaduan mata dewa, mata Tuhan Surga membelalak karena mengenali. Tianwu, itu kamu. Dewa Langit meringis saat dia menatap kapal perang putih di belakang. Benar, saya juga tahu seni rahasia ini, Yu Tianwu menjawab dengan terus terang. Semua dewa mata dewa sangat gelisah. Mereka tidak yakin apakah mengumpulkan mata asal dewa mereka bersama benar-benar akan memanggil mata leluhur tertinggi. Mereka telah menggabungkan energi asal mereka untuk menyerang dalam pertempuran ini untuk mempersiapkan seni rahasia ini. Bagaimanapun, Yu Tianwu hanya memberitahu para dewa tentang seni rahasia ini tepat sebelum pertempuran, dan mereka tidak pernah mencobanya. Selain itu, Liu Qinxin tidak dapat mengambil bagian dalam fusi ini. Bagaimanapun, mata dewa takdirnya belum sepenuhnya pulih. Jika dia bergabung, dia dapat mempengaruhi fusi secara negatif. Mata halus muncul di awan energi keruh. Sesaat kemudian, alam dewa kuno yang sunyi dan seluruh semesta penggemar berguncang, dengan banyak bagian alam semesta meledak begitu saja. Ini yang paling bisa kita lakukan. Dewa Hukuman Ilahi mengatupkan giginya. 5 mata dewa hanya melakukan seni ini dengan susah payah, dan masing-masing dari mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Dan karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan seni tersebut, fusi tidak terlalu stabil. Bats, ledakan. Sinar cahaya abu-abu putih keluar dari mata Dewa Dao Surgawi yang halus itu. Kepala emas dan peraknya tersangkut di berkas sinar tersebut, dan berbagai lapisan energi di sekitarnya punah. Pada akhirnya, bahkan energi ras kuno itu mulai memudar. Ini adalah kekuatan mata leluhur Dao Surgawi. Dewa Langit sangat gelisah, ketiga matanya terbuka lebar saat dia menatap mata halus itu. Mata di tengah keningnya berdenyut-denyut kegirangan. Merebut, teriak Dewa Langit, mata Dewa Dao Surgawi berputar dengan cepat. Mata mulai memberikan tarikan yang tak terlukiskan. Kedua mata ini memiliki kekuatan Dao Surgawi, jadi dia secara alami dapat menggunakan matanya untuk menyerap kekuatan yang lain. Karena ini adalah pertama kalinya 5 dewa menggunakan seninya, mereka merasa sulit untuk mengontrol kekuatan ini. Dewa Langit berhasil menyerap sejumlah besar energi Dao Surgawi yang bocor. Ekspresi sangat senang muncul di wajah Dewa Langit saat dia menghela nafas. Seseorang harus menyadari bahwa dia hanya menjadi mahir dengan mata Dewa Dao Surgawi selama beberapa tahun pertempuran. Secara alami sulit bagi para dewa menggunakan seni fusion mata dewa untuk mengontrol energi Dao Surgawi dari mata Dewa Dao Surgawi mereka sendiri. Mata Dewa Dao Surgawinya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerap lebih banyak energi. HMPH, 5 dewa mata dewa menyadari hal ini, tetapi mereka perlahan mulai menguasai kekuatan ini. Tentu saja, mata Dewa Dao Surgawi Dewa Surga bukan satu-satunya yang dirangsang oleh pemandangan ini. Di bawah, mata kiri Zhao Feng berdenyut kesakitan saat semburan energi Dream Origin yang sangat besar mengalir keluar dari dimensi mata dewanya. Bab 1564 Artefak Leluhur Lengkap. 5 dewa mata dewa menggunakan seni gabungan mata dewa untuk menciptakan mata Dewa Dao Surgawi yang lebih kuat. Tapi meski lebih bertenaga, itu juga kurang stabil.
Bagaimanapun, 5 dewa menciptakannya melalui seni sementara Dewa Langit telah menciptakan matanya dengan benar-benar menyerap energi, sehingga membuat matanya permanen. Setiap orang dalam radius puluhan juta li terpesona oleh kekuatan mengerikan ini. Langit dan bumi retak sementara matahari dan bulan dilemparkan ke dalam kekacauan. Wilayah sekitarnya telah hancur total. Kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang dimiliki Dewa Surga, pelindung kiri terguncang. Di kapal perang putih, Liu Qinxin dan Yu Tianwu mengamati pertempuran di kejauhan. Ini adalah bagian dari kekuatan Heavenly Dao Ancestral Eye. Seharusnya cukup berurusan dengan Yu Tianshu, Yu Tianwu bergumam pada dirinya sendiri. Saat kedua mata Dewa Dao Surgawi ini memancarkan kekuatan mereka, mata Dewa Takdir Liu Qinxin mulai memancarkan sejumlah besar energi takdir, dan auranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Jelas bahwa dua mata Dewa Dao Surgawi juga merangsang mata Dewa Liu Qinxin. Namun meski begitu, kemunculan dua mata Dewa Dao Surgawi telah membuat semesta penggemar dan jalan takdir menjadi berantakan total. Bahkan mata Dewa Takdir tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan Dao Surgawi, Dewa Langit sangat gembira saat mata Dewa Dao Surgawinya berdenyut. Energi yang diciptakan oleh 5 dewa sangat akrab baginya, dan dia sangat ingin mendapatkannya. Menelan, Dewa Langit mendorong mata Dewa Dao Surgawi miliknya sendiri untuk menyerap energi yang kuat dan tidak diketahui dari mata Dewa Dao Surgawi lainnya ini. Karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan seni ini, 5 dewa tidak dapat mengontrol energinya dengan baik. Tuhan Surga menggunakan ketidaktahuan ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Bats, kabum! Meskipun dua energi Dao Surgawi belum berbenturan, kehadiran gabungan mereka telah membuat dunia sekitarnya menjadi bayangan. Di medan perang di bawah, semua orang gemetar ketakutan di hadapan energi tertinggi ini. Para ahli dengan peringkat lebih rendah hanya jatuh ke tanah dengan tunduk. Pergilah, Dewa Raja Radiant Peak memerintahkan. Pertempuran antara para dewa terlalu menakutkan. Jika seseorang terlalu dekat, mereka mungkin langsung terbunuh tanpa mengetahui alasannya. Mundur. Di sisi lain, pelindung kiri memerintahkan pasukannya sendiri untuk mundur. Saat kedua belah pihak mundur, Zhao Feng ditinggalkan sendirian di medan perang yang kacau balau. Zhao Feng berdiri diam, mata kirinya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Mata kiri yang berputar melepaskan pusaran cahaya yang melamun yang menyebabkan ruang di sekitar Zhao Feng tersebar dan menghilang seperti kabut. Pada saat ini, energi yang dilepaskan oleh mata kiri Zhao Feng membuat Dewa Raja Radiant Peak dan pelindung kiri gemetar ketakutan, tidak berani mendekat. Kakak Feng, Zhao Yufei tidak bisa membantu tetapi memanggil. Kedua pasukan telah ditarik, tetapi Zhao Feng tampaknya tidak sadar dan terus berdiri di sana. Jangan khawatirkan dia, mata Dewa ke-9 Zhao Feng akan benar-benar muncul. Saat waktunya tiba, dia bahkan mungkin bisa berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di wajah terkejut Dewa Raja Radiant Peak. Jauh di kejauhan, dua mata Dewa Dao Surgawi berada dalam kebuntuan. Dunia di sekitar mereka hancur menjadi kehampaan. Kekosongan ini masih dipenuhi dengan energi mengerikan yang akan membunuh dewa-dewa biasa yang terlalu dekat. Hukuman ilahi, Anda mengambil kendali sementara kami semua membantu Anda. Dewa Ruang Waktu memanggil. 5 dari mereka yang mencoba mengendalikan kekuatan ini pada saat yang sama hanya akan membuat segalanya menjadi lebih berantakan. Lebih baik jika satu orang mengambil kendali sementara yang lain mendukung. Mereka tidak bisa membiarkan Dewa Langit terus melahap energi Dao Surgawi. Mereka tidak datang ke sini untuk meningkatkan kekuatan Dewa Langit, tetapi untuk membunuhnya. Baik, yang lainnya setuju. Setelah waktu yang singkat, 5 dewa berhasil mengendalikan mata Dewa Dao Surgawi mereka. Kecepatan di mana Dewa Langit melahap energi Dao Surgawi segera melambat. Tuhan Surga, kamu mati hari ini, Sang Dewa Hukuman meraung. Mata halus di atas mereka tampak menatap mata Dewa Surgawi Dewa. Hasilnya belum diputuskan. Wajah Dewa Langit menjadi gelap, sedikit kegilaan muncul. Dia telah menyerap sejumlah besar energi Dao Surgawi, dan dia bisa merasakan bahwa mata Dewa Dao Surgawi semakin kuat. Meskipun 5 dewa mata dewa telah menciptakan mata Dewa Dao Surgawi mereka, yang membuatnya agak takut, Dewa Langit yakin bahwa dia jauh lebih mahir dalam menggunakan energi Dao Surgawi. Membunuh, Sang Dewa Hukuman meraung. Mata yang gelap dan buram melepaskan energi yang menggetarkan jiwa. Kekuatan kehidupan, kematian, ruang waktu, bentuk segudang, dan hukuman ilahi melesat ke depan.
HMPH, Dewa Langit mendengus dan mengaktifkan mata Dewa Dao Surgawi miliknya sendiri. Cahaya kehancuran yang berputar melesat ke depan, berisi kekuatan yang bisa menghancurkan semua hukum dan prinsip. Kekuatan yang dilepaskan oleh 5 Dewa Mata Dewa dengan cepat hancur. Kekuatan yang sangat besar ini adalah sesuatu yang hanya ditemukan oleh Dewa Langit setelah menghabiskan beberapa waktu untuk meneliti mata Dewa Dao Surgawi yang baru menyatu. Dia yakin bahwa 5 Dewa Mata Dewa tidak memahaminya. Seperti yang diharapkan, 5 Dewa Mata Dewa hanya bisa memiliki mata Dewa Dao Surgawi. Mereka melepaskan serangan kuat untuk memblokir serangan Dewa Langit. Mata Dewa Dao Surgawi yang dibentuk oleh 5 Dewa Mata Dewa diserang oleh serangan yang kuat dan bergoyang. Sejumlah besar energi asal Dao Surgawi tumpah keluar, menyebabkan kain spasial dari semesta kipas bergetar. Menelan, Dewa Langit meminta matanya menyerap energi Dao Surgawi ini. Bajingan ini, 5 Dewa Mata Dewa merengut. Meskipun mereka telah menciptakan energi Dao Surgawi mereka sendiri, kurangnya keterampilan mereka dengan itu memungkinkan Dewa Langit untuk berada di atas angin. Tapi sementara mereka tidak mahir dalam menggunakan mata Dewa Dao Surgawi, 5 mata dewa tampaknya lebih efisien. Secara bertahap, 5 Dewa Mata Dewa menjadi terbiasa dengan mata Dewa Dao Surgawi. Seperti yang diharapkan dari mata dewa, mereka sangat cepat dalam hal mempelajari cara menggunakan kekuatan ini. Tuhan surga menjadi berhati-hati. Mati, 5 Dewa Mata Dewa memiliki mata Dewa Dao Surgawi. Mereka melepaskan gelombang energi abu-abu putih yang menyapu ke depan. Tinju ilahi kuno, Dewa Langit mengaktifkan energi ras purba, dan kepalan energi tertinggi meluncur ke depan. Mata Dewa Dao Surgawi berbalik, meningkatkan tinju energi dengan berbagai cara. Tinju emas dan perak menjadi terselubung oleh angin, api, dan kilat, dan itu mulai memancarkan energi penghancuran yang memandang seluruh dunia dengan jijik. Ledakan, bang, jatuh. Kedua energi itu bentrok, mengirimkan badai terlarang yang melanda dunia. Kedua belah pihak bertempur di zona Qingling. Zona Qingling saat ini sedang runtuh, dan faksi bintang rendah yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam bencana ini. Badai energi terus menyapu, mempengaruhi keseluruhan alam dewa kuno yang sunyi. Pertempuran 5 dewa melawan Dewa Langit berlanjut. Di kejauhan, di antara pasukan fraksi penentang surga dan aliansi mata dewa, hanya Dewa Raja yang samar-samar bisa melihat apa yang sedang terjadi. Yang lain hanya bisa bersembunyi di balik penghalang pertahanan. Di dalam kapal perang putih. Baik, 5 Dewa Mata Dewa perlahan berada di atas angin. Liu Qinxin, dengan mata dewa takdirnya, dapat dengan jelas melihat medan perang. Mata Dewa Dao Surgawi yang dibentuk oleh 5 Dewa Mata Dewa pasti lebih kuat dari Dewa Langit. Dewa Langit hanya memiliki sedikit keuntungan di awal karena keakrabannya dengan energi Dao Surgawi, tapi ini tidak penting. Saat 5 mata dewa menjadi lebih mahir dengan kekuatan ini, Dewa Langit mulai kalah. Gelombang kacau energi abu-abu putih menghancurkan serangan Dewa Langit dan menghantam tubuhnya. Tubuh Dewa Surga hampir langsung musnah, hanya sebagian kecil yang tersisa. Mengembalikan, Dewa Langit mendorong kekuatan asal samsara ke batasnya, dan tubuhnya dengan cepat dipulihkan. Bajingan ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Hukuman ilahi dewa menghela nafas. Bahkan energi Dao Surgawi yang terbentuk dari 5 mata dewa bisa membunuh Dewa Langit untuk saat ini. Meskipun mereka berada di atas angin, Dewa Langit terlalu sulit untuk dibunuh. Selain itu, mereka juga bisa merasakan bahwa Dewa Langit kadang-kadang mengambil kesempatan untuk menyerap energi Dao Surgawi mereka. Dewa Langit juga memahami bahwa energi lawannya lebih kuat daripada miliknya, jadi dia mengandalkan Dewa Kuno Tubuh Iblis dan Tubuh Abadi Samsara untuk mengambil serangan mereka dan menyerap beberapa energi Dao Surgawi. Begitu dia menjadi cukup kuat, dia bisa membalikkan keadaan. Jika dia bisa melahap energi Dao Surgawi kita, bisakah kita melahapnya? Dewa Kematian punya ide. Keuntungan terbesar Dewa Langit adalah mata Dewa Dao Surgawinya. Jika mereka dapat menyerap energinya, apalagi yang akan dimiliki oleh Dewa Langit? 5 dewa secara bertahap mulai memahami keterampilan ini. Menelan, 5 dewa memiliki mata Dewa Dao Surgawi memberikan tarikan yang menakutkan. Semua energi lain di area itu hancur. Hanya energi Dao Surgawi yang dikumpulkan. Dasar bajingan tua, kau terlalu meremehkanku. Dewa Langit langsung meningkatkan kekuatannya, mata Dewa Dao Surgawinya mengerahkan tarikan kuatnya sendiri. Bajingan ini menyembunyikan kekuatannya. Hukuman ilahi Tuhan merasa khawatir.
Dewa Langit, dengan menyerap energi Dao Surgawi mereka, telah membuat mata Dewa Dao Surgawinya semakin kuat dan kuat, tetapi Dewa Langit tidak menggunakan sepenuhnya kekuatan baru ini. Sebaliknya, dia berpura-pura menjadi lemah, berharap untuk menyerap lebih banyak energi Dao Surgawi sampai dia cukup untuk mengubah arus. Kesadaran ini membuat pikiran kelima dewa dalam kekacauan. Tuan surga ini benar-benar terlalu licik. Kelalaian sekecil apapun akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Kedua mata Dewa Dao Surgawi meletus dengan kekuatan yang tak terkalahkan, keduanya saling menarik energi Dao Surgawi satu sama lain. Dalam kontes energi Dao Surgawi ini, semesta penggemar bergetar. Zona di sekitar zona Qingling mulai hancur, dan sepertinya akhir dari hari telah tiba. Zhao Feng paling dekat dengan kontes kekuasaan ini. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang menusuk di mata kirinya mulai memudar, tetapi evolusi mata dewa belum berakhir. Dalam dimensi mata dewa, lautan energi asal mimpi yang tak berujung mendidih. Energi asal mimpi ini melonjak dari mata kirinya dan mengubah lingkungannya menjadi surga yang melamun. Hanya saja pertempuran mata Dewa Dao Surgawi begitu mengejutkan dan menakutkan sehingga tidak ada yang memperhatikan fenomena ini. Apakah ini kekuatan mata Dewa Impian? Zhao Feng merasa pikirannya segar kembali. Energi asal mimpi ini tidak hanya bekerja di mata kirinya, tetapi juga merembes ke setiap bagian tubuhnya. Dia merasa seolah-olah mata kirinya memancarkan kekuatan tertinggi, kekuatan dewa. Segalanya tampak mungkin, tapi energi mimpi sepertinya tidak terlalu baik untuk menyerang. Zhao Feng mulai berpikir, tentu saja, bahkan tanpa sifat menyerang yang kuat, itu masih bisa sangat berguna. Aku ingin tahu apakah itu bisa memperbaiki artefak leluhur. Zhao Feng tiba-tiba mendapat ide yang mengejutkan. Artefak leluhur lahir dari Dao alam semesta dan benar-benar unik. Jika ada bagian yang hilang, artefak leluhur tidak akan pernah lengkap. Tetapi Zhao Feng tidak peduli, dan dia segera pergi untuk mencoba. Kekuatan realisasi diaktifkan, dengan fokus pada ide. Energi asal mimpi dalam tubuh Zhao Feng mulai menghilang dengan cepat. Sementara itu, Heaven Ascendant mulai bersinar dengan cahaya yang indah. Apa yang sedang terjadi? Heaven Ascendant terguncang. Ia merasakan energi yang sangat kuat dan sangat intim bekerja di tubuhnya. Di tengah keterkejutan dan kebingungannya, Heaven Ascendant tiba-tiba merasakan kekuatannya melompat ke tingkat yang baru. Artefak leluhur, Heaven Ascendant tercengang dan terperangah. Itu telah kembali menjadi artefak leluhur luar angkasa yang lengkap. Bab 1565 Mata Leluhur Semu. Saat Zhao Feng merasakan kekuatan hukum luar angkasa yang disempurnakan, dia tahu bahwa dia telah berhasil. Aku tidak percaya ini, Zhao Feng secara internal cukup terkejut. Dia hanya ingin tahu apakah itu akan berhasil, mengetahui bahwa kekuatan mata dewanya tidak bagus untuk serangan. Dia tidak berharap artefak leluhur semu, kehilangan bagian terakhirnya, benar-benar akan menjadi utuh. Pada tingkat Zhao Feng, dia mungkin bisa berhasil menduplikasi fragmen artefak leluhur jika dia memilikinya di tangan, tetapi setiap fragmen artefak leluhur berbeda, dan Zhao Feng bahkan belum pernah melihat bagian yang hilang sebelumnya. Tapi kekuatan realisasi masih bekerja. Selain itu, karena mata dewa Zhao Feng sedang berkembang, dia merasa bahwa ini tidak membutuhkan banyak biaya. Seberapa besar kekuatanku telah tercapai? Zhao Feng mendapati dirinya agak penasaran. Dia merasa tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bisa menggunakan seluruh kekuatan mata dewa mimpi. Jika dia bisa, maka Dream God Eye bersama dengan Space Ancestral Artifact akan cukup untuk menjadikannya dewa. Tapi Zhao Feng terus merasa ada kekuatan di mata dewa impiannya yang tidak bisa dia keluarkan. Jangan terburu-buru, aku sudah memiliki artefak leluhur yang lengkap, jadi pertama-tama aku akan memahami hukum luar angkasa di dalamnya sehingga aku menjadi Raja Dewa. Zhao Feng tidak terburu-buru. Tidak ada yang memperhatikan Heaven Ascendant berubah dari artefak leluhur semu ke artefak leluhur. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran antara mata dewa Dao Surgawi. Zhao Feng menutup matanya dan terus berdiri diam, tetapi pada kenyataannya, dia menggunakan mata dewa impiannya untuk membangun dimensi mimpi. Pikirannya kemudian memasuki mimpi untuk berkultivasi. Dengan artefak leluhur luar angkasa yang lengkap, Zhao Feng sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk membawa hukum luar angkasa ke tahap yang disempurnakan. Dan Raja Dewa dengan mata dewa adalah dewa. Setelah Zhao Feng menjadi Raja Dewa, dia akan menjadi Dewa Mata Dewa. Dalam kehampaan yang tak terbatas, Dewa Langit masih menemui jalan buntu dengan 5 mata dewa.
Mata Dewa Dao Surgawi di tengah alis Dewa Surga sedang menatap mata Dewa Dao Surgawi di atas 5 dewa. Energi Dao Surgawi dari kedua mata dewa ini saling bentrok dan melahap satu sama lain. Meskipun tidak ada benturan energi yang megah, ruang antara dua mata Dewa Dao Surgawi adalah zona terlarang. Energi apapun selain energi Dao Surgawi tidak dapat ada di wilayah ini, dan jika Raja Dewa masuk, mereka akan langsung berubah menjadi debu. Kekuatan dari dua mata Dewa Dao Surgawi jauh di atas dewa. Inilah tepatnya mengapa Dewa Matahari Cerah, Dewa Pedang Surgawi, dan Sikong Dao tidak ikut campur dalam pertempuran mata Dewa Dao Surgawi ini. Ada juga faktor lain, tampaknya Dewa Mata Dewa berada di atas angin. Jika bajingan ini tidak melahap energi Dao Surgawi kita dan menyimpannya, dia pasti sudah kalah. Dewa Hukuman Ilahi agak marah. Tentu saja, Dewa Langit hanya mampu melahap energi Dao Surgawi karena mereka menggunakan mata Dewa Dao Surgawi untuk pertama kalinya dan tidak mahir dalam mengoperasikannya. Jika tidak, jika mereka telah menggunakan langkah ini dari awal, Dewa Langit akan tamat. Apakah kita berlima benar-benar harus takut padanya? Dewa Kematian mendengus dingin. Dari 8 mata Dewa Agung, dia paling membenci Dewa Langit. Samsara dan Destruction telah mati untuk pria ini. Dengan mata Dewa Dao Surgawi yang terbentuk dari 5 energi mereka pasti akan menang. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Dewa Kehidupan khawatir. Fakta bahwa Dewa Surga dapat menolak mereka berlima adalah bukti terbaik dari ini. Tuhan Surga terus menyimpan semacam rahasia. Dan sekarang, Dewa Kehidupan tiba-tiba menyadari bahwa aura Dewa Langit mulai berubah. Aku lupa memberitahumu. Tubuh asli dari Heavenly Dao Ancestral Eye adalah tubuh Dewa Iblis kuno. Itu disebut Dewa Leluhur kuno. Dengan demikian, garis keturunan ras kuno dan mata Dewa Dao Surgawi dapat saling menguatkan sampai batas tertentu. Dewa Surga tiba-tiba memberikan senyuman yang menakutkan. Apakah begitu? Dewa Mata Dewa hanya sedikit terkejut mendengar ini. Dalam pikiran mereka, pemegang mata leluhur Dao Surgawi akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, jadi akan sangat normal jika mereka juga memiliki tubuh Dewa Iblis kuno. Kata-kata Dewa Langit juga menjawab salah satu pertanyaan mereka, memberitahu mereka mengapa tubuh Dewa Iblis kuno Dewa Langit sekarang cukup kuat untuk mengalahkan satu mata dewa sendiri. Tetapi ketika mereka semua berpikir bahwa Dewa Langit hanya dengan santai membual, mata Dewa Dao Surgawi Dewa Surga berubah. 8 mata dengan warna berbeda mulai berkumpul di sekitar pusat, dan mata Dewa Dao Surgawi mulai memancarkan energi yang lebih murni, yang memerintah sebagai Tuhan atas dunia. Ilusi mata dewa di belakang Dewa Langit juga berubah, menjadi kabur dan pingsan sementara mata di tengah menjadi lebih jelas. Mata abu-abu putih dan keruh itu memiliki banyak prasasti buram di dalamnya yang bergeser menurut beberapa aturan misterius. Saat melirik mata ini, seseorang akan merasa kecil dan tidak berarti, energi dingin, tanpa emosi, dan mengintimidasi itu membuat siapapun merasa kecil dan tidak berdaya. Haha, Dewa Langit mulai tertawa, dahinya meletus dengan energi Dao Surgawi tertinggi yang mengguncang langit. Apa yang sedang terjadi? Dewa Hukuman Ilahi, khawatir, mengerahkan semua kekuatannya untuk mengendalikan mata Dewa Dao Surgawi di atasnya. Kenapa matanya tiba-tiba menjadi lebih kuat? Kami secara bertahap kehilangan arah. Dewa mata dewa lainnya juga terkejut. Energi Dao Surgawi Dewa Surga semakin kuat, dan dia secara bertahap mulai melahap lebih banyak energi mereka. Di kapal perang putih, Liu Qinxin dan Yu Tianwu meringis dan mulai panik. Mata Dewa Dao Surgawi yang dibentuk oleh 5 Dewa Mata Dewa tidak hanya memperkuat mata Dewa Dao Surgawi Tuhan, tetapi juga merangsang evolusi dan fusi. Mata Liu Qinxin membelalak. Mata dewa dapat meningkatkan kekuatan satu sama lain, dan prinsip yang sama diterapkan pada mata Dewa Dao Surgawi. Meskipun mata Dewa Dao Surgawi dari 5 dewa lebih kuat, mata Dewa Dao Surgawi dewa lebih lengkap dan lebih berkembang. Stimulasi telah melanjutkan fusinya. Mata ini sudah melampaui domain mata dewa. Tidaklah terlalu berlebihan untuk menyebutnya mata leluhur semu. Yu Tianwu tampak tenang, tetapi di dalam, dia sudah mulai panik. Dia bukan satu-satunya. Yang lain yang menyaksikan pertempuran, seperti Dewa Raja Radiant Peak, Dewa Raja Surga Naga, dan Dewa Raja Charflame, telah berubah panik. Pertempuran ini telah menarik perhatian semua ahli kelas atas dari Realm of Desolate Realm of Gods. Pertempuran ini adalah salah satu yang akan menentukan nasib alam.
Kita tidak bisa kalah. Hukuman dewa berteriak. Sebagai mata dewa, dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dari seseorang yang telah merebut mata orang lain dan menyatukannya menjadi mata dewa Dao surgawi. Tetapi pada saat ini, tidak lagi tepat untuk menyebut mata dewa langit sebagai mata dewa Dao surgawi. Mata di tengah alisnya terlalu kuat. Mata dewa tidak bisa dibandingkan. Itu benar-benar lebih baik untuk menyebutnya mata leluhur semu. Kami berlima, bagaimana kita bisa kalah? Petik 2. Dewa mata dewa lainnya juga marah, dan mereka mengerahkan semua energi dan perhatian mereka untuk mendorong mata dewa mereka ke batas mereka. Haha, serahkan saja. Tuhan surga merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Evolusi mata dewa Dao surgawi telah memungkinkannya untuk membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Gelombang cahaya misterius dan keruh muncul dari alisnya. Kemanapun ia pergi, ia menyebarkan dan memadamkan semua jenis energi lainnya. Ketika mencapai mata di atas 5 dewa, itu memberikan pukulan besar. 5 dewa merasa kepala mereka berdengung seperti mereka telah dipukul palu. Tapi 5 dewa mata dewa tidak semudah itu untuk ditangani. Tuhan surga tidak begitu kuat sehingga dia bisa langsung mengalahkan mereka. Suara Liu Qinxin terdengar di benak mereka. Kami adalah mata dewa, jadi kami dapat memahami kekuatan mata dewa Dao surgawi lebih cepat dari dewa langit. Karena mata dewa-dewa surga dapat berkembang, begitu juga dengan mata kita. Petik 2. Kata-kata ini segera mengubah suasana hati dari 5 dewa mata dewa, dan mata mereka bersinar dengan tekad. Pada saat yang sama, Liu Qinxin mengirim energi Destiny Origin-nya melayang keluar dari kapal perang putih. Mata dewa takdir Liu Qinxin belum sepenuhnya terbangun sebelumnya, jadi dia tidak bergabung dalam seni fusion mata dewa, tetapi setelah stimulasi terus-menerus dari 2 mata dewa Dao surgawi, dia sekarang dapat menggunakan kekuatan penuh takdir. Mata dewa, energi asal takdir putih samar melayang di sebelah mata dewa Dao surgawi di atas 5 dewa. Karena ini bukan fusi langsung, Liu Qinxin tidak berani membiarkan energi Destiny Origin berbaur dengan yang lain. Ini mungkin akan menyebabkan efek sebaliknya. Tapi 5 dewa bisa menggunakan mata dewa Dao surgawi untuk melahap energi asal takdirnya. 5 dewa memahami maksud Liu Qinxin dan mulai fokus melahap energi asal takdir. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wajah dewa surga menjadi dingin. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari 6 mata dewa, tetapi tidak ada yang mutlak, dan dia tidak akan mengizinkan faktor apapun yang dapat menyebabkan kekalahannya. Cahaya abu-abu putih ditembakkan dari Pseudo Ancestral Eye, melampaui ruang untuk muncul dari sisi lain. Scram! Hukuman dewa berteriak. Mata dewa Dao surgawi mereka melepaskan energi yang dapat menghancurkan semua hukum dan prinsip, dan itu bentrok dengan cahaya abu-abu putih. Dewa matahari cerah, dewa pedang surgawi, dan Sikong Dao juga mengambil tindakan, menggunakan gerakan terkuat mereka untuk menghentikan dewa langit. Api, pedang, dan tinju energi melesat ke depan. Ledakan gemuruh bergema di langit. Meskipun mata leluhur semu sangat kuat, mata dewa Dao surgawi yang dihadapinya dibentuk dari 5 dewa mata dewa, jadi cukup kuat untuk menerima 1 atau 2 pukulan. Pada saat yang sama, murid kabur dari mata dewa Dao surgawi fokus pada energi asal takdir dan mulai menyerapnya. Mata dewa Dao surgawi yang besar mulai berdengung dan bersenandung, kabut di sekitarnya mulai memancarkan cahaya ilahi yang aneh. Ini semakin kuat, mata dewa surga meredup. Melawan begitu banyak dewa mata dewa sekaligus benar-benar tidak mudah. Sulit bagi mereka untuk mengalahkannya, tetapi juga baginya untuk mengalahkan mereka. Mata buram di dalam kabut gelap menjadi lebih jelas, pupil putih keabuannya mulai mewujudkan prasasti kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu memancarkan aura dingin dan tanpa emosi, yang tahan terhadap semua energi dan yang memaksa semua orang lain untuk tunduk. 5 dewa mata dewa merasakan perbedaan dalam energi ini, bahwa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Dewa matahari cerah dan 2 dewa lainnya hanya bisa mundur dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dan sementara Zhao Feng masih berkultivasi dalam mimpinya, dia juga memperhatikan perubahan dalam pertempuran. Mengerikan sekali. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar bisa berpartisipasi dalam pertempuran bahkan setelah aku menjadi dewa. Zhao Feng tertegun, tapi kemudian bibirnya membentuk senyuman. Dengan mata dewa impiannya yang lebih kuat, kemampuan pemahamannya juga meningkat. Semuanya berjalan lancar, dan dia sudah sangat dekat dengan tahap sempurna dari hukum luar angkasa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?